Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama dan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada presentasi kali ini saya akan mengangkat topik mengenai zakat dan pajak. Pengertian zakat dan pajak. Zakat adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya. Pajak menurut para ahli keuangan ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuan. Dasar hukum wajib pajak dan zakat. Dasar hukum wajib pajak dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 29, dan dasar hukum wajib zakat dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah 103. Persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Persamaan mempunyai unsur paksaan dan kewajiban kepada lembaga masyarakat atau negara, pusat maupun daerah. Tidak adanya imbalan tertentu, mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik di samping tujuan keuangan. Persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Perbedaannya dari segi nama dan etiknya, mengenai hakikat dan tujuan, mengenai batas nisab dan ketentuannya, mengenai keselestarian dan kelangsungan, mengenai pengeluarannya, hubungan dengan pengusaha, maksud dan tujuan. Syarat pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus adil. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus efisien. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Macam-macam pajak. Pajak BUMN dan bangunan atau PBB. Pajak penghasilan atau PPH. Pajak pertambahan atau PPN. Pajak barang dan jasa. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, pajak perseroan, dan pajak transit atau peron. Azas teori wajib pajak dan zakat. Azas hukum mengenai wajib pajak. Teori perjanjian, teori kedaulatan negara. Azas wajib zakat. Teori beban umum, teori khalifah, teori pembelaan antar pribadi dan masyarakat, teori persaudaraan. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulannya ialah, dari pemaparan yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak menurut sistem pemerintahan sekarang ada dua kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat dan dikelola oleh negara. Namun, antara kedua kewajiban tersebut memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Pada awal pemerintahan Islami, zakat merupakan salah satu instrumen pendapatan negara yang dibebankan terhadap penduduk muslim yang telah memenuhi syarat. Sedangkan dari pajak, bagi penduduk muslim hanya sebagai kewajiban tambahan jika kas negara mengalami defisit. Namun, bagi penduduk non-muslim dengan berbagai jenis diwajibkan terhadap mereka. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.